Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-25. Pelajaran yang ke-25 ini akan praktek membaca tulisan Arab gundul yang bertujuan untuk mengetahui fa'il isim mabni, khususnya fa'il isim domir, fa'il isim isyarah, dan fa'il isim mausul. Isim domir, isim isyarah, isim mausul itu sebetulnya sudah pernah kita pelajari, yaitu pada bab isim makrifat dan isim nakiroh. Tapi baik saya ulangi lagi supaya pemahaman kamu terhadap isim-isim mabni ini semakin kuat. Jadi, isim mabni itu al-mabni minal asma wa alladzi la yataghayyaru akhiruhu bitaghayyurit taraqib. Isim mabni adalah isim yang tidak berubah akhirnya disebabkan berubahnya tarkib. Jadi tarkibnya kayak apa, tetap isim mabni itu tidak berubah. Nah, mabni itu ada 4. 1 mabni dhammah, 2 mabni fathah, 3 mabni kasroh, dan yang keempat mabni sukun. Yang mabni dhammah itu contohnya seperti nahnu. Maksudnya daripada mabni dhammah ini, ya yang akhirnya itu tulisannya apa? Kalau dhammah, ini nu, itu kan dhammah, berarti mabni dhammah. Yang mabni fathah, tulisannya berarti fathah di akhir itu. Jadi, contohnya seperti huwa, anta, nah, itu kan akhirnya fathah, berarti mabni fathah. Kalau mabni kasroh, ya yang akhirnya kasroh, seperti anti. Kalau mabni sukun, ya yang akhirnya mati, seperti hadza, itu kan mati. Man, nah, itu juga mati. Mabni itu dibagi menjadi 4, ada mabni dhammah, mabni fathah, mabni kasroh, dan mabni sukun. Anwa'ul asma al-mabniyah, macam-macamnya isim yang mabni. 1, az-dhamair, isim domir. 2, al-ismul mausul, isim mausul. Ini sudah pernah. Asma'ul isyarah, isim isyarah. Asma'ul istifham, isim-isim untuk tanya. Asma'ul syarti, isim-isim untuk syarat. Ba'dur dzuruf, sebagian daripada isim dzarab. Ba'dul a'dad al-murakkabah, sebagian daripada bilangan yang tersusun. Ini adalah isim-isim mabni. Tapi di dalam bab fa'il ini kita akan membahas fa'il isim mausul, fa'il isim isyarah, fa'il isim dhamir saja. Kita mulai dari isim dhamir. Isim dhamir itu apa? Az-dhamir huwa ismun mabniyun wudhi'a liyadulla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Yang disebut isim dhamir adalah isim mabni yang dibuat untuk menunjukkan kata ganti mutakallim. Mutakallim itu orang yang pertama, atau mukhatab itu orang yang kedua, au ghaibin atau orang yang ketiga. Mutakallim itu artinya orang yang berbicara, mukhatab itu artinya orang yang diajak bicara, ghaib itu orang yang dibicarakan, nanti yang tidak hadir di dalam suatu majelis pembicaraan. Mutakallim itu contohnya seperti ana, nahnu, iya ya, iyana. Kalau mukhatab contohnya anta, anti, antuma, antum, antuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyakuna. Yang ghaib contohnya huwa, hiya, huma, hum, hunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum,
iyahuna. Nah, dulu di dalam pelajaran sorof itu sudah saya sampaikan, yaitu tasrifnya dhamir. Jadi huwa huma hum ya huma huna, anta antuma antum anti antuma antuna, ana nahnu, iyahu iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahuna, itu kan sudah. Silahkan dibuka kembali pelajaran sorofnya kalau sudah lupa. Anwa'udz dhamair fil lughah al-arabiyyah, yang qasimudz dhamir bihasabi zuhuri fil kalam wastitaratihi ila barizin wa mustatarin. Macam-macam dhamir di dalam bahasa Arab. Jadi dhamir sesuai dengan penampakannya itu dibagi menjadi dua. Ada dhamir yang jelas, cetha welo-welo, ketok tulisane, ketok gambare, dan ada dhamir yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu namanya dhamir baris, yang tidak kelihatan itu namanya dhamir yang mustatar atau dhamir yang tersimpan atau dhamir mustatir. Az-dhamir al-baris wa alladzi lahu suratun zahiratun. Dhamir baris ialah dhamir yang mempunyai bentuk yang nyata, yang tampak. Fil lafzi, di dalam lafadznya, wal kitabati, dan tulisannya, ya diucapkan, ya ditulis. Itu namanya dhamir baris. Kalau dhamir mustatir itu, ad-dhamir al-mustatir huwa alladzi laisa lahu suratun zahiratun. Dhamir mustatir ialah dhamir yang tidak kelihatan bentuknya, penampakannya, dan tidak terucapkan dan tidak tertulis, tetapi ada di dalam pengertiannya. Jadi dhamir mustatir itu dhamir yang tidak tampak tulisannya, tidak tampak bacaannya, tidak diucapkan, tapi itu ada di dalam pengertiannya. Contoh sekarang yang dhamir baris, yang dhamir kelihatan, ana atika bihi, ana saya, ini dhamir kelihatan, berarti baris. Atika, ka ini dhamir, berarti kelihatan, datang kepadamu, saya datang kepadamu, bihi dengannya, ini ada dhamir lagi, hi. Kalau ana mutakalim, ka ini mukhotob, hi ini dhamir ghaib. Ad-dhamair fi hadhil jumlah, dhamir dalam susunan ini ya ana. Al-kaf atika, dalam lafal atika itu kafnya. Al-ha bihi hinya ini. Wa hiya dhamair barizatun li anna dhahiratun lafdhan wa kitabatan. Dhamir ana ka bihi ini semuanya adalah dhamir baris karena kelihatan tulisannya dan diucapkan. Yang dhamir mustatir contohnya sari. Misal sari ila amalil khair tafuz biridhallah. Sari, bersegeralah kamu ila amalil khairi, untuk melakukan kebaikan, tafuz, maka kamu beruntung biridhallah, dengan mendapat ridho Allah. Fadhamir fi kullin minal fi'laini, dhamir di dalam dua fi'il ini, yaitu sari dan tafuz, dhamirun mustatarun, dhamirnya itu tersimpan, mustatarun itu tersimpan, tidak tampak. La tazharu suratuhu, tidak tampak bentuknya. Bil lafzi, baik di dalam bentuk ucapan, awil kitabati, atau di dalam bentuk tulisan. Bal yuqaddaru fi dzihni, tetapi dipahami, dikira-kirakan di dalam pikiran. Jadi ini dalam sari itu menyimpan dhamir anta, segeralah cari. Nah, mana antanya? Tidak ditulis dan tidak diucapkan. Tulisan anta di sini tidak ada, ucapan anta itu juga tidak ada, tetapi pengertian di dalam lafal sari ini ada antanya. Tafuz itu juga sama.
Tidak ada tulisannya anta, tidak ada tulisannya ucapannya anta, tetapi ada di dalam pengertiannya. Nah, berarti kalau diterjemahkan nanti akan kelihatan. Fa'il isim domir. Qara'tu al-Qur'ana. Qara'tu membaca siapa saya al-Qur'ana, Quran. Jadi di dalam lafal qara'tu ini kan fi'il madhi qara'tu. Qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na. Nah itu nanti ada qara'tu. Membaca siapa saya al-Qur'ana, Quran. At-ta ini yang warna kuning. Ta ini domirun mabniun ala domi. Ini adalah domir merupakan mabni, mabninya mabni dhamma karena memang dibaca dhamma. Fi mahali rofin kedudukannya itu rafa i'rabnya. Mengapa? Karena fa'ilun, karena sebagai fa'il. Ingat, fa'il itu adalah menjawab pertanyaan apa atau siapa. Qara'tu membaca siapa saya. Kemudian safarna pergi siapa kami ilal khoriji ke luar negeri. Ini ada domirna warna kuning ini yang saya kasih warna kuning. Ini domir mabni sukun. Mahal rofa fa'il. Fa'il kok enggak dibaca rofa? Rofa. Nah, tanda rofanya mana enggak ada karena ini isim mabni. Yang bisa ditandai dengan rofa kelihatan misalnya dengan doma atau alif atau wawu itu kalau berupa isim mu'rab. Tapi kalau berupa isim mabni tidak tampak tanda rofanya. Karena tidak tampak tanda rofanya maka hanya disebut mahal rofa. Ya, kedudukannya rofa tapi tanda rofanya tidak kelihatan. Nuhibbu baladana. Nuhibbu senang siapa kami, baladana pada negara kami. Nah di dalam lafal nuhibbu ini mengandung pengertian kami atau nahnu. Tidak ada tulisannya nahnu, tidak dibaca nahnu, tidak ada bacaan nahnu, tapi ada pengertian lafal nahnu. Nah itu namanya domir mustatir, tadi sudah saya sampaikan. Nahnu domirun mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. Uhibbu al-qira'ata. Uhibbu saya senang al-qira'ata membaca. Di dalam lafal uhibbu ini ahabba yuhibbu uhibbu ada pengertian ana. Meskipun tidak ada tulisan ana, tidak ada ucapan ana, tetapi di dalam lafal uhibbu itu mengandung pengertian ana. Ini sudah pernah saya jelaskan di dalam pelajaran shorob. Dorobtu ini saya memukul, berarti di dalam lafal dorobtu itu mengandung fa'il. Fa'ilnya apa? Ta. Al-fa'il huna, fa'il di sini adalah ta wa huwa dhamirun. Ta ini merupakan dhamir mutasilun, artinya nyambung dengan kalimat sebelumnya. Fi mahali rafin dalam mahal rafa fa'ilun karena sebagai fa'il ini. Dorobna, dorobtuma, dorobtum, dorobtuna. Itu semuanya ada fa'ilnya. Kalau dorobtu fa'ilnya ta ini. Dorobna fa'ilnya na ini. Dorobtuma fa'ilnya tuma ini. Dorobtum fa'ilnya tum. Dorobtuna fa'ilnya tuna. Fa'ilnya berupa fa'il dhamir. Dhamir berarti mabni. Kalau mabni berarti hanya mahal rofa. Karena fa'il itu hukumnya rofa. Berhubung ini berupa isim mabni, maka hanya mahal rofa. Istaiqadtu, saya bangun mubakiron pagi-pagi. Tu ini adalah fa'ilnya. Ta domirun mutasbi makhili rof'in fa'ilun. Kumna, nah ini sebagai fa'il. Kumna, berdiri siapa kami, maksudnya melaksanakan, menunaikan siapa kami, biwajibina dengan kewajiban kami. Ini na sebagai dhamir. Dhamir ini posisinya sebagai fa'il.
Fa'il hukumnya rofa. Tanda rofanya apa? Di sini tidak ada tanda rofanya karena berupa isim mabni. Kalau tidak ada tanda rofanya berarti mahal saja. Jadi mahalnya mahal rofa karena sebagai fa'il. Ismul isyarah. Fa'il itu ada berupa isim isyarah. Isim isyarah itu apa? Sebetulnya sudah saya terangkan, tapi enggak apa-apa, saya singgung sebentar. At-ta'rif wa ismun mabniun yustahdamu fil isyarati ilal ashkhas awil asya. Isim isyarah itu adalah isim mabni yang digunakan untuk menunjuk kepada objek, baik itu objeknya berupa orang ataupun benda atau barang-barang. Wa asmaul isyarah ya hadza hadhi hadhiha huna dzaka tilka dzalika huna lika haula'i ulaika. Ini isim isyarah ialah isim yang buat memberi isyarah, merupakan kata tunjuk baik kepada orang maupun selainnya. Nah, ini isim isyarah itu ya, kalau hadza dan dzalika itu untuk menunjukkan laki-laki satu. Kalau hadhi dan tilka untuk menunjukkan perempuan satu. Hadzani dan hadzaini untuk menunjukkan laki-laki dua. Hatani dan hataini untuk menunjukkan perempuan dua. Kalau haulai atau ulaika itu untuk menunjukkan laki-laki atau perempuan banyak sama. Jadi haulai dan ulai dipakai bareng-bareng antara laki-laki dan perempuan banyak. Sekarang contoh daripada fa'il isyarah. Misalnya contoh, najahat hadhit thalibatu. Najahat sukses. Siapa yang sukses? Hadhit thalibatu, ini mahasiswi atau santri perempuan. Yang menjadi fa'il itu bukan at-thalibatu tapi hadhihi ini. Hadhihi ismu isyaratin, isim isyarah mabniun alal kasri, dimabnikan kasrah, fi mahalli raf'in, menduduki kedudukannya rafa, fa'ilun karena sebagai fa'il. Nah, terus at-thalibatu itu jadi apa? Ini sebagai badal. Jadi tidak susunan mudhof ilaih. Tidak kok hadhihi thalibati, tidak. Tapi ini hadhihi at-thalibatu. Thalibatu i'rabnya diikutkan pada hadhi. Hadhi kan rafa, maka di sini harus dibaca rafa juga. Kalau dimaknani begini, najahat sukses siapa hadhihi, ini perempuan, at-thalibatu ya seorang santri perempuan. Yastamiru terus menerus siapa hadzani, ini dua laki-laki, al-muallimani ya dua orang guru laki-laki, bil amali di dalam berkarya. Yastamilu fi'lun mudhari'un marfu'un bidzomma. Hadzani ismu isyaratin fa'ilun marfu'un bil alif. Mu'allimani badalun marfu'un. Contoh, masat tilkat tiflatu. Masat berjalan, siapa tilkat tiflatu, siapa tilka itu perempuan satu, at-tiflatu yaitu anak kecil perempuan. Ja'a datang. Siapa yang datang? Hadza, ini laki-laki satu. Al-muhandisu, yaitu seorang insinyur. Tilka dan hadza ini menjadi fa'il. Fa'ilnya berupa fa'il isim isyarah. Selanjutnya fa'il itu ada juga yang berupa isim mausul. Isim mausul itu apa? Huwa lafdun yanubu an maksudin walayatimmu maknahu illa bijumlatin ta'ti ba'dahu tusamma silatal mausuf
wala mahalla laha minal i'rab. Isim mausul ialah isim yang dibuat menghubungkan kalimat sebelum isim mausul dengan kalimat setelahnya. Kalimat yang jatuh setelah isim mausul disebut silah. Silah ini harus berupa jumlah. Al-asma'ul mausulah, isim-isim mausul antara lain adalah alladzi, allati, allawati, allati, man, ma. Alladzi, allati, allawati, allati ini artinya semuanya yang, orang yang. Kalau alladzi laki-laki satu, allati perempuan satu, allawati perempuan banyak, allati perempuan banyak. Man siapa, ma apa. Inilah isim mausul. Jadi fungsi isim mausul itu untuk menghubungkan kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Nah, kalimat yang jatuh setelahnya isim mausul itu disebut silah. Contoh fa'il berupa isim mausul. Ja'a alladzi ahbabtuhu. Ja'a telah datang. Siapa yang datang? Alladzi orang yang ahbabtu aku menyintai hu kepadanya. Jadi ini alladzi sebagai fa'il. Berupa fa'il mabni karena isim mausul. Jadi karena mabni maka ini hanya mahal rofa, tidak rofa tapi mahal rofa. Karena ini berupa isim mabni berarti tidak ada tanda rofa'nya. Contoh lain, najaha alladzi ijtahada. Najaha sukses, siapa yang sukses? Alladzi orang yang. Nah ini fa'ilnya ijtahada, yang rajin atau giat siapa? Alladzi. Adat telah pulang atau kembali siapa? Allati, wanita-wanita yang. Istarokna yang bersama-sama siapa? Allati birrihlati di dalam bepergian. Faza beruntung, siapa yang beruntung? Alladzi orang yang, ijtahada yang rajin siapa? Alladzi. Hadarat telah datang siapa? Allawati wanita-wanita yang, ihtajibna, ihtajaba, yahtajibu berarti yahtajibna yang berjilbab atau yang mengenakan jilbab siapa? Allawati. Jadi allawati ini sebagai fa'il daripada hadarat. Mengapa kok ada taknya ini? Karena allawati itu perempuan muannas, maka fi'ilnya harus muannas. Kenapa ini faza enggak ada taknya, tidak fazat? Ya karena alladzi itu muzakkar, maka fi'ilnya harus muzakkar. Silahkan kamu latihan sendiri-sendiri ya. Kalau sering latihan, insya Allah kamu akan cepat bisa. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Najib.